Halo semuanya, perkenalkan saya adalah mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Berikut adalah biodata saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengidentifikasi penggunaan turunan. Ada 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas di saat ini. Yang pertama, turunan fungsi inverse. Yang kedua, turunan fungsi implisit. Yang ketiga, turunan tingkat tinggi. Dan yang keempat, turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi inverse. Turunan fungsi inverse adalah kebalikan dari turunan fungsi asal pada titik tertentu. Rumus turunan fungsi inverse. Y sama dengan f min 1x adalah inverse dari fungsi y sama dengan fx. Maka turunan dari fungsi inverse di titik x adalah dy per dx sama dengan 1 per f aksen y. Contoh soal. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah x. Tentukan turunan fungsi inverse dari f di titik x sama dengan 2. Penyelesaian yang pertama. Cari nilai y untuk fy sama dengan x. Kita ingin menentukan nilai y yang memenuhi fy sama dengan 2. Y pangkat 3 tambah y sama dengan 2. Setelah mencoba beberapa nilai, ditemukan bahwa y sama dengan 1. Memenuhi persamaan ini karena 1 pangkat 3 tambah 1 sama dengan 2. Jadi, y sama dengan 1. Yang kedua, hitunglah turunan f aksen y. Turunan dari fx sama dengan x pangkat 3 tambah x adalah f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 tambah 1. Untuk y sama dengan 1. Kita substitusikan ke f aksen y. F aksen 1 sama dengan 3 kali 1 pangkat 2 tambah 1. Sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. Yang ketiga, gunakan rumus turunan fungsi inverse. dy per dx sama dengan 1 per f aksen y sama dengan 1 per 4. Jadi jawaban dari turunan fungsi inverse f min 1x di titik x sama dengan 2 adalah 1 per 4. Turunan fungsi implisit. Turunan fungsi implisit adalah proses mencari dy per dx dari fungsi implisit yang berbentuk f dalam kurung x, y sama dengan 0. Fungsi implisit adalah fungsi yang tidak dapat dengan mudah direpresentasikan dalam bentuk y sama dengan fx. Fungsi implisit memiliki bentuk umum f dalam kurung x, y sama dengan 0. Atau g dalam kurung x, y, z sama dengan 0. Contoh soal. Tentukan dy per dx dari 16y pangkat 2 kurang 9x pangkat 2 sama dengan 9. Cara penyelesaiannya yaitu 2 dikali 16y dy per dx kurang 2 dikali 9x dx per dx sama dengan 0. 32 dy per dx kurang 18x sama dengan 0. 32y kali dy per dx sama dengan 18x. dy per dx sama dengan 18x per 32y. dy per dx sama dengan 9x per 16y. Turunan tingkat tinggi. Dalam kalkulus, turunan tingkat tinggi mengacu pada turunan berulang dari sebuah fungsi. Jika kita memiliki fungsi fx, kita dapat mengambil turunan pertama dari fungsi tersebut, yang biasanya ditulis sebagai f aksen x atau df per dx. Berikut adalah penjelasan beberapa turunan tingkat tinggi. Turunan pertama, f aksen x atau d per dx, fx. Mengukur laju perubahan fungsi pada titik tertentu. Sering disebut kemiringan atau gradien. Turunan kedua, f2 aksen x atau d pangkat 2 per dx pangkat 2, fx.
mengukur laju perubahan dari turunan pertama, atau percepatan jika diterapkan pada masalah fisika. Ini juga dapat membantu menentukan cekungan atau conjectivity grafik fungsi. Turunan ketiga, F3 aksen X atau D pangkat 3 per DX pangkat 3 Fx mengukur laju perubahan dari turunan kedua. Pada beberapa aplikasi, ini dikenal sebagai jQuick dalam fisika atau percepatan dari percepatan. Turunan tingkat n, F pangkat nx atau D pangkat n per dx pangkat n Fx digunakan untuk menemukan pola atau sifat-sifat tertentu dari fungsi yang tidak dapat ditangkap hanya dengan turunan pertama atau kedua. Contoh soal, misalkan Fx sama dengan X pangkat 4. Turunan pertama, F aksen X sama dengan 4X pangkat 3. Turunan kedua, F2 aksen X sama dengan 12X pangkat 2. Turunan ketiga, F3 aksen X sama dengan 24X. Turunan keempat, F pangkat 4 X sama dengan 24. Turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar adalah fungsi baru yang dihasilkan dari penurunan pangkat fungsi sebelumnya sesuai aturan yang telah ditetapkan. Turunan fungsi aljabar juga dapat diartikan sebagai pengukuran perubahan fungsi seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Rumusnya yaitu yang pertama, turunan konstanta. Jika Fx sama dengan C, maka F aksen X sama dengan 0, di mana C adalah konstanta. Yang kedua, turunan fungsi pangkat. Jika Fx sama dengan X pangkat N, maka F aksen X sama dengan N kali X pangkat N kurang 1, di mana N adalah bilangan real. Yang ketiga, aturan penjumlahan. Jika Fx sama dengan Gx tambah Hx, maka F aksen X sama dengan G aksen X tambah H aksen X. Yang keempat, aturan perkalian dengan konstanta. Jika Fx sama dengan C kali Gx, maka F aksen X sama dengan C kali G aksen X, di mana C adalah konstanta. Contoh soal turunan fungsi pangkat. Tentukan turunan dari Fx sama dengan X pangkat 3. Penyelesaian Fx sama dengan X pangkat 3. Menggunakan rumus turunan pangkat, kita dapatkan F aksen X sama dengan 3 kali X pangkat 3 kurang 1, sama dengan 3X pangkat 2. Yang kedua, contoh turunan fungsi aljabar dengan penjumlahan. Tentukan turunan dari Fx sama dengan 4X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 kurang 5X tambah 7. Penyelesaian, turunan dari 4X pangkat 3 adalah 4. 3X pangkat 3 dikurangi 1, sama dengan 12X pangkat 2. Turunan dari 2X pangkat 2 adalah 2. 2X pangkat 2 kurang 1 sama dengan 4X. Turunan dari min 5X adalah min 5. Turunan dari 7 adalah konstanta, berarti hasilnya adalah 0. Maka F aksen X sama dengan 12, maka F aksen X sama dengan 12X pangkat 2 tambah 4X kurang 5. Yang ketiga, contoh fungsi aljabar dengan konstanta dan pangkat. Tentukan turunan dari Fx sama dengan 7X pangkat 5 kurang 3X pangkat 2 tambah 6. Penyelesaian, turunan dari 7X pangkat 5 adalah 7. 5X pangkat 5 kurang 1 sama dengan 35X pangkat 4. Turunan dari min 3X pangkat 2 adalah min 3. 2X pangkat 2 kurang 1 sama dengan min 6X. Turunan dari 6. 6 adalah konstanta, jadi hasilnya yaitu 0. Maka F aksen X sama dengan 35X pangkat 4 kurang 6X. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya.